Hey, kita langsung saja to the point. Anda sedang sekolah dan Anda malas belajar. Anda sedang mencari cara bagaimana Anda bisa lebih semangat dan memiliki nilai yang lebih bagus. Oke, saya tidak tahu apakah Anda dengan sendirinya mencari video ini atau ada yang mengirim video ini dan Anda terpaksa harus menonton video ini. Tapi apapun itu, saya ingin berbicara kepada Anda secara pribadi. Jujur, langsung apa adanya, heart to heart. Saya adalah seseorang yang ranking sejak saya sekolah. Dari SD sampai saya lulus sekolah, saya mendapatkan ranking terbaik di kelas. Saya bahkan pindah sekolah ke beda negara, dan saya mendapatkan ranking juga di luar negeri. Saya kuliah di 3 bidang berbeda dan menjadi salah satu murid terbaik di masing-masing jurusan. Saya bisa katakan kepada Anda bahwa apapun yang sedang Anda pelajari di sekolah ataupun di kampus, mayoritas tidak akan berguna di kehidupan sehari-hari Anda. Mungkin boleh dikatakan bahwa 90% materi apa yang sedang Anda pelajari di sekolah tidak akan digunakan. Kita sekarang sudah memiliki kalkulator di handphone kita. Kemanapun kita pergi, kita bisa menghitung dengan mudah. Kita memiliki Google juga di handphone kita, sehingga kita bisa membaca tentang sejarah, tentang siapapun yang kita butuhkan dalam hitungan detik. Kita sebetulnya tidak perlu menghafal mati tentang sejarah. Semua masalah kita seolah-olah bisa dibereskan dengan handphone di zaman sekarang. Seolah-olah orang tua dan guru kita ini ketinggalan zaman, karena ngapain juga kita repot-repot belajar di sekolah. Materi pendidikannya sudah kuno dan tidak ada yang digunakan di dunia nyata. Betul bro, saya sangat setuju. Saya mulai sekolah di zaman komputer belum digunakan secara umum. Saya saat itu masih di sekolah sebelum adanya internet. Saya masih duduk di bangku sekolah ketika internet baru lahir. Saat itu pun hal-hal yang saya pelajari menurut saya juga tidak berguna. Tapi dari pengalaman saya belajar di berbagai jurusan, berbagai bidang, di berbagai negara bahkan, tujuan dari belajar ini bukanlah untuk menghafal mati tentang pendidikan yang diberikan di sekolah. Itu bukan tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan adalah untuk melatih Anda agar Anda memiliki hasrat atau kemauan untuk belajar. Tujuan dari pendidikan adalah agar Anda bisa memiliki kemampuan untuk terus belajar, agar Anda kebal dengan proses belajar. Karena Anda mungkin saja hanya belajar secara formal selama belasan tahun, tapi kehidupan ini terus berubah. Jika Anda tidak mengasah mental pembelajar sejati Anda di sekolah, Anda akan mengalami masa yang sulit ketika Anda menghadapi dunia nyata besok ketika Anda lulus. Bukan berarti Anda membutuhkan semua yang Anda pelajari di sekolah, tapi Anda membutuhkan mental pembelajar tersebut. Anda perlu mengasah mental dan sikap Anda. Tujuan akhir dari pendidikan bukanlah pengetahuan, karena zaman sekarang untuk mendapatkan informasi ini begitu mudah. Yang Anda butuhkan adalah karakter. Anda tidak akan bisa mendapatkan karakter jika tidak di sekolah. Karena ada begitu banyak jurusan pendidikan, saya pun tidak mengetahui apa yang sedang Anda pelajari sekarang. Jika tidak keberatan, boleh tidak Anda menulis program pendidikan Anda sekarang di kolom komentar. Anda perlu memiliki kebiasaan untuk belajar. Anda perlu bekerja keras untuk belajar. Hari ini Anda lahir di zaman di mana Windows sudah 10 kali mengalami upgrade. Saya lahir di zaman ketika kita belum memiliki Windows sama sekali. Windows berubah 10 kali di depan mata saya. Saya melihat secara jelas setiap perubahan operating system Windows ini. Saya juga melihat begitu banyak saudara dan teman-teman saya yang sampai hari ini tidak mengerti cara menggunakan komputer. Padahal usianya tidak begitu jauh dibanding usia saya. Bukan karena mereka bodoh. Mereka tidak bodoh sama sekali. Bukan juga karena mereka tidak memiliki akses kepada komputer. Mereka memiliki komputer. Tapi bukan karena apapun. Alasannya murni karena mereka malas. Tapi ini berbeda sekali dengan teman-teman yang ranking di kelas saya. Mereka dengan sangat mudah beradaptasi. Mereka bisa menggunakan iPhone, Android, MacBook, Windows. Setiap kali ada perubahan, mereka menjadi orang-orang pertama yang update dan
mengikuti perubahan zaman. Mereka dengan mudah mengerti dan mengoperasikan berbagai alat ataupun mesin yang bahkan mereka baru pertama kali lihat. Bukan karena mereka jenius atau dilahirkan dengan otak yang lebih dibanding orang lain. Tidak, mereka hanya lebih rajin belajar di sekolah. Ketika Anda bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka ingat dari pendidikan mereka di sekolah, saya yakin semua di antara orang-orang yang meranking tidak begitu ingat. Karena 90% memang tidak begitu penting di dunia nyata. Tapi proses mereka belajar tersebut, proses di mana mereka mengasah diri mereka, proses di mana mereka disiplin, konsisten, mengerjakan PR, membaca buku, rajin belajar, ini membuat mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Di usia muda Anda, jika Anda bisa memaksakan diri Anda untuk rajin belajar, ketika besok-besok Anda membutuhkan, Anda tidak akan kesulitan untuk belajar. Di usia sekarang, jika Anda sudah terbiasa untuk malas-malasan dan menghindari membaca buku, Anda akan sulit sekali untuk membaca buku di kemudian hari. Bukannya gimana-gimana ya bro, tapi tidak ada orang yang sukses yang tidak suka baca buku. Saya tidak bilang bahwa Anda harus lulus universitas, saya juga tidak bilang Anda harus ranking di kampus untuk menjadi sukses. No. Rajin membaca buku itu wajib untuk sukses. Memang ada orang yang sukses yang tidak lulus universitas, tapi tidak ada orang yang sukses yang tidak suka membaca. Anda tidak perlu ranking di sekolah Anda tidak perlu menjadi juara umum di provinsi Anda. Ada begitu banyak rute menuju kehidupan yang indah. Ada begitu banyak rute menuju kesuksesan, walaupun Anda tidak memiliki ranking ataupun menjadi juara umum. Tapi mohon maaf, hampir mustahil Anda bisa sukses dalam kehidupan Anda besok jika Anda tidak memberikan yang terbaik dalam pendidikan Anda sekarang. Anda tidak harus ranking, tapi Anda harus memberikan upaya terbaik Anda. Saya mengerti akan sulit, tapi jika Anda tidak paksakan sekarang, besok akan jauh lebih sulit. Akan jauh lebih sulit untuk merubah kebiasaan rasa malas Anda. Anda memiliki kemampuan luar biasa sekarang. Sangat sayang untuk Anda tidak menggunakan dan memanfaatkannya. Manfaatkanlah peluang yang Anda miliki. Semoga materi motivasi hari ini bermanfaat, dan jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, kami ingin mengajak Anda untuk membagikan motivasi ini kepada teman Anda, saudara Anda, agar mereka juga bisa memiliki inspirasi untuk bekerja dan belajar lebih.